Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi para siswa, selamat datang di kelas pembelajar. Tempatnya orang-orang membina akhlakul karimah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Dalam waktu kurang dari 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat ridho, mendapat manfaat, membawa kebaikan, dan menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa, saya juga memberikan sedikit kata-kata bijak ya, atau kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara pagi ini adalah menyesal sama seperti mengejar bayangan kita sendiri. Semakin dikejar, ia semakin jauh dari jangkauan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita kepada slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Nah, slide judul kita ternyata pada judul kita yang kecil ini adalah pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, saya sudah sejak lama berpikir-pikir ya, mengapa untuk hak itu disebut pelanggaran hak, sementara untuk kewajiban disebut pengingkaran kewajiban. Kenapa tidak disebut pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban, atau pengingkaran hak dan pengingkaran kewajiban, atau pelanggaran hak dan kewajiban? Tapi dia kenapa harus dibedakan? Untuk hak dia disebut pelanggaran, untuk kewajiban disebut pengingkaran. Lalu saya berpikir-pikir lagi ya, jawabannya itu ya, apa kira-kira? Dan saya juga coba-coba mencari informasi dari yang lainnya ya. Lalu saya sampai pada katakanlah semacam kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama bisa kita lihat dari perbedaan makna dasar katanya ya. Kalau untuk pelanggaran kan asal katanya itu dari langgar, artinya melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan atau dilindungi atau sudah diatur sebelumnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk hal-hal yang sifatnya aturan ya, norma atau hukum atau hak-hak orang lain. Sementara untuk pengingkaran berasal dari kata ingkar, artinya tidak menepati janji atau menolak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi sesuatu itu sudah diketahuinya tapi diingkarinya. Jadi biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tanggung jawab pribadi atau kewajiban moral kepada seseorang atau kepada, katakanlah, kepada bangsa ya, atau kepada negara. Itu yang pertama. Kemudian saya pikir-pikir, kira-kira kalau dari perspektif atau pandangan hukum atau etika ya, apa bedanya? Ternyata kalau kita lihat dari sifatnya ya, untuk hak itu sifatnya itu sesuatu yang katakanlah seharusnya diterima oleh seseorang. Jadi dia bentuknya itu diterima atau menerima. Sementara kewajiban sifatnya itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau memberikan kepada pihak lain. Jadi kalau hak itu menerima, sementara kewajiban itu adalah memberikan. Dari segi katakanlah fokusnya ya, dari segi fokusnya hak itu adalah menerima, jadi mendapat perlindungan diri. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab terhadap orang lain, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab kepada pihak lain, dalam hal ini katakanlah negara. Jadi bisa kita lihat dalam bentuk pelanggarannya hak itu, jika hak orang lain tidak diberikan,
atau hak orang lain dirampas, itu kita sebutlah melanggar hak orang lain, atau itulah yang kita sebut pelanggaran hak orang lain. Sementara untuk kewajiban ya, jika seseorang tidak menjalankan kewajibannya, itu disebut mengingkari kewajiban atau pengingkaran kewajiban. Jadi ada perbedaan yang jelas dari segi aspeknya juga berbeda, dari segi perbedaan makna dasar katanya juga berbeda. Sekarang secara konkret bisa kita lihat ya, misalnya untuk pelanggaran hak, seseorang tidak diberi kesempatan untuk berpendapat umpamanya ya, berarti itu melanggar hak kebebasan berpendapat. Seseorang pekerja atau buruh yang tidak diberikan upahnya, itu berarti melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ada tindakan yang melanggar batas hak orang lain. Sementara kalau pengingkaran kewajiban, itu adalah seseorang tidak mau membayar pajak umpamanya ya. Contohnya ini ya, padahal dia tahu itu adalah kewajiban. Berarti mengabaikan atau mengingkari kewajibannya. Dalam hal ini, tidak ada hak orang lain yang langsung dilanggar. Itu bedanya ya. Tetapi ada kewajiban yang diabaikan. Misalnya dalam hal ini apa? Membayar pajak kepada negara. Saya rasa untuk slide ini sudah kita cukupkan ya. Sekarang kita langsung kepada slide yang berikutnya. Nah, jadi pada slide ini kita bisa lihat definisi umum. Definisi umum pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pelanggaran hak warga negara adalah suatu kondisi atau peristiwa di mana warga negara tidak dapat menikmati atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi contohnya adalah dalam hal ini bisa berupa hak-hak dasar seperti yang sudah kita pelajari waktu yang lalu ya. Misalnya hak atas pendidikan, hak memperoleh kesehatan, memperoleh pekerjaan. Nah, pelanggaran hak ini bisa dilakukan oleh negara, bisa pula dilakukan oleh warga negara yang lain. Nah, kemudian untuk pengingkaran kewajiban, bisa kita sebutkan adalah kira-kira ya ini ya pengertian umumnya ya atau definisi umumnya adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai bagian dari suatu negara. Jadi contohnya di sini adalah seperti kita sebutkan tadi, kewajiban membayar pajak, apalagi kewajiban membela negara, apalagi kewajiban menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Jadi pengingkaran kewajiban ini dapat terjadi karena ketidakpedulian, bisa juga karena kelalaian, bisa juga karena kesengajaan. Jadi, sekali lagi untuk pelanggaran hak karena ada tindakan aktif yang melanggar atau merampas hak orang lain. Sementara untuk pengingkaran kewajiban karena ada tindakan pasif atau penolakan atau menolak kewajiban sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ya, antara hak dan kewajiban ini sebutannya saja sudah berbeda ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi pelanggaran hak tadi karena ada tindakan aktif yang melanggar atau merampas hak orang lain. Sedangkan untuk pengingkaran tadi kita sudah sebut karena ada tindakan pasif atau penolakan atau kelalaiannya terhadap kewajibannya kepada negara sebagai warga negara. Jadi sebagai kalimat penutup bisa kita katakan hak dilanggar karena bersentuhan dengan kepentingan orang lain, sedangkan kewajiban diingkari karena menyangkut tanggung jawab pribadi yang tidak dijalankan oleh warga negara kepada negaranya. Kurang lebih demikian katakanlah penjelasan untuk slide yang kedua ini. Sekarang kita langsung saja kepada
slide berikutnya. Nah, ternyata kita sudah pada slide yang terakhir ya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata di sana-sini yang berlebihan. Namun semoga pertemuan kita ini tetap bermanfaat ya. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.